رمضان كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الفضل والإنعام، فضل الشهر رمضان على غيره من شهور العام، خصه بمزيد من الفضل والكرام والإنعام، أفضل من صلى وصام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، إخوان في الدين، الصائمين والصائمات, kaum muslimin yang sedang berpuasa pada hari ini, alhamdulillah wa syukrulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya yang selalu Dia berikan kepada kita sekalian, wabil khusus di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bersama-sama pada hari ini telah memasuki hari yang ke-14 bulan Ramadan yang mulia. Mudah-mudahan di dalam suasana pandemi COVID-19 ini kita kaum muslimin selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita selalu berupaya untuk mentaati kebijakan pemerintah dan mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk berupaya untuk tidak tertular corona dan juga tidak menularkan kepada orang lain. Sehingga dengan demikian maka kita akan selamat di dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga kita berdoa dan mendoakan semoga bagi saudara-saudara kita yang dalam kondisi PDP ataupun yang positif COVID-19, mudah-mudahan disehatkan dan dihindarkan dari wabah tersebut sehingga bisa sehat kembali. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, orang yang paling beruntung, orang yang paling berbahagia, orang yang paling mendapatkan karunia yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bisa memaksimalkan ibadahnya di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Orang yang beruntung sekali adalah orang yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Kaum muslimin rahimakumullah, lalu bagaimana kiat-kiatnya agar kita bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan yang mulia ini? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia memberikan anugerah kepada kita agar kita bisa beribadah, untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, untuk bisa bersyukur atas nikmatnya dan bisa beribadah dengan ibadah yang berkualitas. Nabi SAW berpesan kepada sahabatnya dan juga kepada kita sekalian agar jangan meninggalkan doa setiap hari yang berkaitan dengan permohonan pertolongan agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ini, tolonglah hambamu ini
untuk bisa selalu berzikir kepada Engkau ya Allah, untuk selalu bisa bersyukur atas nikmat yang Kau berikan ya Allah, dan agar bisa beribadah dengan ibadah yang terbaik, beribadah dengan yang berkualitas, beribadah dengan yang maksimal. Oleh sebab itu sekali lagi maka beruntunglah orang-orang yang bisa memaksimalkan ibadahnya di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam bulan Ramadan yang mulia ini banyak sekali variasi-variasi ibadah di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, yang mana masing-masing macam-macam ibadah itu mempunyai fadilat-fadilat yang luar biasa. Dan memang bahwa semua ibadah di bulan Ramadan ini dilipat gandakan dengan lipat ganda yang luar biasa. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan macam-macam ibadah dalam bulan Ramadan. Yang pertama, ibadah pokok bulan Ramadan sesuai dengan namanya Syahrus Syam, bulan puasa, yaitu kita melaksanakan ibadah puasa di siang hari selama sebulan penuh. Sebulan itu bisa 29 hari atau 30 hari. Kaum muslimin rahimakumullah. Ibadah puasa sebagaimana sabda Nabi SAW, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh perhitungan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, imanan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturan-aturan puasa, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, maka segala urusan kita akan mudah. Kita akan mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena beban-beban yang menghimpit batin kita tidak ada yang menghalangi untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu banyak sekali fadilat-fadilat daripada ibadah puasa tersebut. Di antaranya ada yang cukup menarik untuk kita amati, sebagaimana sabda Nabi SAW, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, mendapat dua kegembiraan. Farhatun inda iftarihi. Yang pertama, gembira pada saat dia ingin berbuka puasa. Memang kita bisa merasakan betapa berbahagianya kita bisa melaksanakan ibadah puasa satu hari, dan menjelang berbuka kita pun merasa bergembira disertai dengan berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala surganya dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kegembiraan kita adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan satu kegembiraan yang luar biasa adalah pada saat ketika kita akan berjumpa, bertemu dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kini kita garis bawahi berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tentunya nanti di akhirat, tentunya nanti di surga. Nah, ini menggambarkan bahwa orang yang berpuasa itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga dikatakan kalau kita ingin masuk surga, berpuasa. Tentu dengan ibadah-ibadah wajib yang lain. Nah, ibadah puasa bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu Ar-Rayyan, yang disediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Yang sangat menarik adalah bahwa kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala dan akan menerima balasannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala.
As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Pengabdiannya untukku, maka akulah yang langsung akan memberikan balasan ibadah puasa tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, betapa menariknya ibadah puasa untuk kita cermati dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk mendapatkan fadilat-fadilat puasa yang dimaksud tersebut, kaum muslimin tentunya kita melaksanakan ibadah puasa dengan yang berkualitas, ya. Minimal adalah tingkatan khawas, yaitu melaksanakan ibadah puasa dengan menjaga hal-hal, menjaga panca indera, menjaga hal-hal yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin bisa kita tingkatkan menjadi puasa khawasul khawas, yaitu ditambah dengan menjaga hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilakukan, bisa kita usahakan untuk meraih tingkatan puasa yang maksimal, yaitu dengan meningkatkan ingat kita kepada Allah di saat kita sedang berpuasa, di saat kita sedang beribadah-ibadah yang lainnya, di saat kita berpuasa seperti salat 5 waktu dan tadarus Al-Quran. Kita sertakan hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah menyuruh kepada kita, wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri bil qaul bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu. Ingatlah nama Tuhanmu di dalam hatimu. Itu pada saat kita beribadah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ibadah-ibadah yang kita lakukan disertai dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilai ibadahnya dilipat gandakan lebih daripada 70 kali lipat ganda. Wabil khusus di bulan Ramadan, kelipatannya bisa sampai mencapai 700 kali lipat ganda. Upaya-upaya untuk bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ini perlu diusahakan, perlu dipelajari, perlu diketahui. Inilah yang namanya zikir khafi, ya, zikir yang tersembunyi di dalam hati kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ibadah selanjutnya di dalam bulan Ramadan adalah kita melaksanakan ibadah salat tarawih. Nah, fadilat salat tarawihnya apa? Nah, salat tarawih itu man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa melaksanakan qiyamul lail, ibadah salat di malam-malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Dan tentunya fadilat-fadilat yang berkaitan dengan ibadah salat tarawih ini banyak sekali fadilat-fadilat yang akan diterima oleh kita yang melaksanakannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ibadah selanjutnya di antara ibadah di bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang ingin meraih keutamaan dan fadilat-fadilat dalam bulan Ramadan, tentunya menjadwalkan agar kita bisa melaksanakan tadarus Al-Quran di hari-hari bulan Ramadan, di siang hari maupun di malam hari. Karena fadilat membaca Al-Quran di malam-malam bulan Ramadan, di hari-hari Ramadan ini luar biasa. Kalau kita malas, kita mengaji malas, ini umpamanya rasanya kulir mengaji, ingatkan fadilatnya, maka akan bergairah kembali kita ingin membaca Al-Quran, Al-Quranul Karim tersebut. Di antara fadilat daripada membaca Al-Quran tersebut, bahwa apabila kita membaca Al-Quran satu halaman Al-Quran kita baca,
maka kita akan memperoleh khamsatu alafin minal khair, akan memperoleh 5.000 kebajikan. Kalau kita bisa membaca 1 juz Al-Quran, maka kita akan memperoleh 100.000 kebajikan. 100.000 kebajikan. Apabila kita bisa khatam Al-Quran, maka kita akan memperoleh 3 juta kebajikan. Nah, kalau kita melihat fadilat ini, maka tentunya kita akan bersemangat lagi, bergairah, dan motivasi kita tinggi. Karena pada saat kita tadarus Al-Quran, kita sama dengan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus menyisihkan waktu untuk membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jangan sampai dikalahkan kita membaca medsos atau WA atau Facebook itu berlama-lama, tetapi membaca Al-Quran malas. Nah, itu tentunya kita harus kondisikan, kita jadwalkan agar kita memperoleh keutamaan di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Sebagaimana judul kuliah kita pada hari ini adalah Fadilat Bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, variasi ibadah yang lain adalah Qiyamul Lail. Nah, Qiyamul Lail selain salat yang wajib, yaitu kita disunahkan untuk melaksanakan salat tarawih, salat witir, dan salat tahajud, serta salat-salat sunat yang lain, ya salat taubat, salat hajat, ya itu kita upayakan salat di malam-malam hari. Walaupun suasana pandemi COVID-19 ini yang bisa mempengaruhi semangat kita melaksanakan ibadah tarawih, karena tidak ada jamaah salat tarawih, maka itu juga bisa mempengaruhi kepada hati kita. Kalau di rumah mungkin motivasinya kurang tinggi sehingga bisa malas melaksanakan salat tarawih. Namun ingatlah, fadilatnya luar biasa. Hendaklah kita jangan sampai ketinggalan setiap malam melaksanakan salat tarawih. Mungkin salat tarawih kita tidak mampu 20 plus 3 witir, ya kita laksanakan yang 8 plus 3. Yang penting kita melaksanakan salat Qiyamul Lail, diantaranya adalah salat tarawih. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, di saat kita melaksanakan salat tahajud di malam hari, di waktu sahur, ya. Waktu sahur itu adalah setengah jam sebelum imsak. Nah, itu yang afdalnya, yang bagusnya. Jangan juga yang pas-pasan, 2 menit lagi imsak baru sahur. Nah, ini tentu kelabakan, ya. Tidak sempat mencukupkan rukun-rukun makan sahurnya. Nah, rukun makan sahur itu kan ada makan utama, terus ada makan buah kurma, ya. Kurma itu termasuk yang perlu kita nikmati setiap makan sahur, karena dia mempunyai syarat yang tinggi dan juga mempunyai khasiat di dalam tubuh kita. Nah, di saat salat tahajud di waktu sahur itu, yang hendaklah kita laksanakan adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita membaca istighfar 100 kali sehabis salat tahajud, sesudahnya kita baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar di waktu sahur setelah salat tahajud adalah zikir yang dahsyat sekali, yang tentu fadilatnya luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita siap untuk melaksanakan salat tahajud di waktu sahur dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian berupaya juga kita tadabbur Al-Quran,
walaupun kita bukan ahli tafsir, bukan ahli agama, tapi kita bisa untuk tadabbur Al-Quran. Kita ambil ayat-ayat ukhrawi, surat-surat yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Kita pikirkan tentang kehidupan akhirat, termasuk dalam salah satu unsur tafakkur adalah bertafakkur tentang kehidupan akhirat, tentang surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat-nikmat yang ada di dalamnya yang luar biasa. Nikmat-nikmat, ada yang menggambarkan kalau kenikmatan makan makanan di surga itu adalah luar biasa. Berbeda dengan makan makanan di dunia ini. Kalau kita makan makanan di dunia ini, kenikmatannya rendah, ya. Nikmat yang rendah dibanding dengan kenikmatan di akhirat. Sebagai ilustrasi, kalau kita makan makanan di dunia ini, kita makan bakso umpamanya, atau mungkin sup buntut atau sup kambing, nah, kita menikmatinya itu selama kita sewaktu memakan. Begitu selesai kita makan, maka nikmatnya juga tidak ada lagi, sudah hilang nikmat daripada makanan tersebut. Berbeda makanan yang di surga. Kalau kita makanan di surga, menurut riwayat bahwa kalau kita memakan makanan di surga, maka nikmatnya itu tidak hilang. Walaupun kita sudah selesai memakan makanan itu, nah, kita mungkin berjam-jam nikmatnya masih terasa, walaupun sudah selesai memakan buah-buahan umpamanya. Nikmatnya terasa sampai sesudah menikmati makanan itu masih terasa makanan, nikmat-nikmat makanan surga tersebut. Nah, ini termasuk kita banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kehidupan akhirat, informasi akhirat, yang ini merupakan motivasi untuk kita selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu juga kita tadabbur Al-Quran tentang penciptaan alam semesta yang luar biasa, penciptaan manusia yang luar biasa. Dia ciptakan manusia dengan fasilitas organ-organ tubuh yang ada di dalamnya yang serba otomatik, ya, karena otomatik organ tubuh kita ini seperti jantung, paru-paru, ginjal, pankreas, lambung kita, semuanya itu adalah mesin-mesin yang otomatis yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maha suci Allah yang menciptakan ini. Kita bermiliar-miliar manusia dan di situ ada mesin-mesin kehidupan di dalam tubuh manusia. Jantung kita itu adalah di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengatur jantung kita ini. Seandainya Allah berlepas dari pengaturan jantung kita ini, maka tentu kita tidak akan bisa, tidak mampu. Ujar Allah Subhanahu wa taala, ayo ikam atur sendiri detak jantungnya, hidupkan sendiri jantungmu. Tentu kita tidak bisa menyetel-nyetel. Tidak ada sini kenop-kenopnya, tidak ada. Tetapi itu semua adalah di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala, mendetakkan jantung kita. Demikian paru-paru kita juga bisa menghirup udara, oksigen yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maha suci Allah yang menciptakan alam semesta, makhluknya ini termasuk kita, termasuk adalah makhluk yang sangat ajaib. Subhanallah, menciptakan manusia. Itu termasuk yang perlu kita upayakan tadabbur, berpikir, merenung tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nilai-nilai tafakkur, tadabbur itu adalah luar biasa fadilatnya. Ada satu menyebutkan at-tafakkuru sa'atan khairum min ibadati sanah. Berpikir sejenak itu lebih baik daripada beribadah sunat selama 1 tahun. Ada juga disebutkan at-tafakkuru sa'atan
khairum min ibadati sittina sanah. Orang yang bertafakur sejenak, memikirkan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Nah, ini variasi ibadah yang mungkin perlu kita jadwalkan walaupun dengan kemampuan yang terbatas bagi kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam bulan Ramadan juga hendaknya kita sertakan dengan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang dianjurkan di dalam bulan Ramadan adalah seperti kita dengar menjelang berbuka puasa, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir lidzambal azim la yaghfiru dzambal azim illal azim. Nah, ini adalah zikir-zikir yang seyogianya kita baca di dalam bulan Ramadan ini, di malam-malam hari, wabil khusus menjelang berbuka puasa. Jangan kita berbuka puasa tidak ada berzikir dan berdoa. Padahal di saat menjelang berbuka puasa, kurang lebih setengah jam menjelang berbuka puasa, itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Berdoalah kepada Allah untuk kesejahteraan dunia dan kesejahteraan akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ada satu ibadah yang juga hendaklah menjadi agenda kita, yaitu beribadah sosial. Beribadah sosial atau kesalehan sosial seperti kita bersedekah, berinfak. Salurkanlah infak yang biasanya kita membukakan orang berbuka puasa untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah COVID-19 atau dampak daripada COVID-19. Nah, dampaknya sangat luas sekali, melebar sekali kepada sektor perekonomian. Sehingga orang tidak bisa berupaya, tidak bisa berusaha, tidak bisa berdagang, terbatas, dan penghasilan pun menyusut, dan bahkan ada yang PHK. Nah, kepada mereka-mereka inilah kita salurkan sedekah kita. Di tetangga kita jangan sampai ada yang kelaparan atau mungkin tidak ada yang punya beras. Kita perhatikan tetangga kita dan kita bantu. Itulah ibadah sosial yang mempunyai nilai yang luar biasa di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Kaum muslimin as-saimin was-saimat rahimakumullah. Kesimpulan daripada pengajian online Masjid Raya Darussalam ini, kita selalu berupaya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa beribadah semaksimal mungkin, sebaik mungkin di dalam bulan Ramadan. Dari macam-macam variasi ibadah tadi, hendaklah kita ikut terlibat untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Dengan demikian, maka kita akan memperoleh fadilat, keutamaan, dan anugerah bulan Ramadan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita umatnya, bagi kita kaum muslimin dan muslimat. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah pengajian rutin, pengajian online kita pada siang hari ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.